Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu ada dua, yang pertama yaitu jaringan meristem, dan yang kedua yaitu jaringan dewasa atau jaringan permanen. Nah, jaringan meristem ini kan ada dua, yang pertama meristem primer, dan yang kedua meristem sekunder. Sedangkan jaringan permanen atau dewasa ada 4. Yang pertama jaringan epidermis, yang kedua parenkim, yang ketiga penyokong, dan yang keempat pengangkut. Kita bahas jaringan meristem dulu. Jaringan meristem adalah jaringan yang selalu tumbuh dan belum terdiferensiasi. Jadi, suatu tumbuhan dapat tumbuh karena adanya jaringan meristem. Jaringan meristem kan ada dua, yang pertama primer dan yang kedua sekunder. Nah, jaringan primer ini ada di ujung batang dan ujung akar yang fungsinya untuk melakukan pertumbuhan pemanjangan, seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi suatu tumbuhan akan tumbuh memanjang atau bertambah tinggi karena adanya meristem primer di ujung tunas atau batang dan ujung akar. Selanjutnya, meristem sekunder ini hanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae dan fungsinya untuk melakukan proses pelebaran. Proses pelebarannya terjadi di kambium dan kambium gabus. Yang selanjutnya yaitu jaringan sekunder atau dewasa. Nah, jaringan sekunder atau dewasa ini adalah jaringan yang sudah terdiferensiasi. Maksudnya sudah terdiferensiasi adalah sudah terbentuk fungsi yang berbeda-beda dan struktur yang berbeda-beda. Jaringan dewasa yang pertama yaitu epidermis. Epidermis ini melindungi seluruh bagian terluar tubuh tumbuhan yang berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya. Karena fungsinya melindungi, maka susunannya rapat-rapat. Beberapa jaringan epidermis termodifikasi menjadi stomata pada daun, lentisel pada batang, duri semu pada batang mawar, kutikula, trikom, dan lain-lain. Epidermis tidak mengandung klorofil kecuali pada sel penjaga stomata. Nah, gambar ini adalah gambar dari irisan melintang daun, akar, dan juga batang. Bisa diperhatikan di setiap gambarnya ada epidermis. Yang kedua yaitu jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar ini tersusun dari sel-sel hidup membentuk struktur morfologi dan fisiologi yang sangat bervariasi. Terdapat di bagian akar, batang, daun, buah dengan vakuola yang berlimpah. Nah, vakuola tersebut berkaitan dengan fungsi parenkim sebagai cadangan makanan, penyimpanan udara, penyimpanan air, dan lain-lain. Memiliki ruang antar sel sehingga letaknya tidak terlalu rapat. Pada dinding sel yang telah menebal terdapat celah plasmodesmata. Nah, plasmodesmata ini nantinya berkaitan dengan pengangkutan ekstravaskuler. Sebagian memiliki klorofil. Parenkim yang memiliki klorofil biasa disebut klorenkim. Contohnya jaringan palisade dan spons yang ada di daun. Jaringan palisade dan spons itu biasa disebut mesofil. Selanjutnya yang ketiga yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang berfungsi untuk menguatkan tubuh-tubuhan. Nah, jaringan penyokong ini ada dua. Yang pertama kolenkim dan yang kedua sklerenkim. Kolenkim ini tersusun atas sel-sel yang hidup, menyokong tumbuhan muda. Sedangkan sklerenkim tersusun atas sel-sel mati dan menyokong tumbuhan yang sudah tua. Kolenkim terjadi penebalan di bagian sudut-sudut dinding selnya, sedangkan sklerenkim itu menebal di seluruh bagian dinding selnya. Sklerenkim terdiri dari serat dan sklereid. Nah, serat ini contohnya pada sabut kelapa, sedangkan sklereid ini contohnya pada batok kelapa atau sel-sel batu yang terdapat pada buah pir. Nah, ini adalah gambar dari kolenkim dan sklerenkim. Bisa diperhatikan kalau gambar kolenkim, penebalannya itu terjadi pada sudut-sudut dinding sel saja. Sedangkan gambar dari sklerenkim, penebalannya lebih rata dan lebih tebal. Yang keempat yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu silem, yang kedua floem. Jaringan silem ini tersusun atas trakeid, trakea, pembuluh silem, parenkim kayu,
dan sklerenkim kayu, yang fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju daun. Sedangkan phloem ini tersusun atas sel tapis, pembuluh tapis, sel pengiring, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Fungsinya untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Bisa dilihat pada gambar samping ya. Xilem dan phloem ternyata membentuk ikatan pembuluh. Ikatan pembuluh xilem dan phloem ini terdiri dari beberapa macam tipe. Ada kolateral terbuka, ada kolateral tertutup. Kolateral terbuka ini xilem dan phloemnya berikatan di tengah-tengahnya ada kambium. Sedangkan kolateral tertutup ini xilem dan phloemnya berikatan tanpa adanya kambium. Tipe ikatan pembuluh kolateral terbuka bisa ditemukan pada batang dikotil, sedangkan tipe ikatan pembuluh kolateral tertutup bisa ditemukan pada batang monokotil. Nah, untuk radial itu bisa ditemukan pada organ akar. Nah, berkaitan dengan proses pengangkutan, ternyata air sebelum masuk ke pembuluh xilem harus melalui pengangkutan ekstravaskuler. Nah, pengangkutan ekstravaskuler ini adalah pengangkutan di mana di luar berkas pembuluh. Jadi, air masuk melalui sel epidermis akar, kemudian bergerak di antara sel-sel korteks dan endodermis untuk memasuki silinder pusat. Pengangkutan ekstravaskuler ini ada dua, yang pertama simplas dan yang kedua apoplas. Simplas ini air mengalir melalui celah atau noktah di dinding sel membentuk aliran plasmodesmata. Sedangkan apoplas, air mengalir melalui ruang-ruang antar sel. Bisa diperhatikan pada gambar yang A itu garis berwarna biru itu adalah simplas, sedangkan yang B garis berwarna merah itu adalah apoplas. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.